Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Maida dalam mata pelajaran PAI, masih dengan materi pokok yang sama, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini insya Allah pertemuan terakhir untuk materi pokok dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Hari ini kita akan membahas lanjutan materi yang pekan lalu kemarin tentang hadis menuntut ilmu, dan Ustazah meminta kalian untuk memberikan contoh perilaku semangat dalam menuntut ilmu. Dan untuk tambahan materinya hari ini yaitu contoh perilaku yang mencerminkan kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Al-Mujadalah ayat 11. Ada 4 di sini ya yang Ustazah bisa berikan contohnya. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini Ustazah memberikan 4 contoh. Yang pertama apa? Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Ini contoh yang pertama ya. Jadi dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 ini, perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Nah, ini caranya bagaimana? Dengan terus ya menuntut ilmu, kemudian jika di sekolah semangat berangkat sekolah, jika daring ya semangat belajarnya ketika dalam masa daring ya bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan belajar di rumah dengan melihat YouTube misalkan, dengan rajin membaca buku, mengulang materi dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk kita dalam berusaha dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua apa sikapnya? Sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Nah, ini sangat penting ya nak ya. Adab ketika kita menuntut ilmu itu harus kita perhatikan. Adabnya seperti apa? Bersikap sopan dan selalu menghargai dan menghormati guru. Insya Allah dengan kita hormat kepada guru, patuh kepada guru, insya Allah kita akan dimudahkan dalam menuntut ilmu ya nak, insya Allah bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga apa? Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Ini tidak harus didatangi ya, tapi kalau misalkan tidak sempat bisa melalui WA. Tapi alangkah lebih baiknya memang kita mendatangi guru jika kita ingin meminta penjelasan tentang ilmu yang ingin kita ketahui. Karena kita sekarang lagi masa pandemi, boleh melalui WA saja tidak apa-apa. Ya, ini salah satu caranya. Kemudian yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berupaya ya untuk menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan kita yakin terhadap kekuasaan Allah, terhadap ciptaannya Allah, sehingga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Kita bisa merenungi semua ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua berkat apa? Berkat ilmu pengetahuan yang kita gali. Semakin kita menggali ilmu pengetahuan, maka kita akan semakin sadar bahwa kekuasaan Allah itu begitu luas, sehingga kita insya Allah bisa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Ini anak-anak contoh perilaku yang mencerminkan kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11. Ada 4 yang Ustazah bisa berikan di sini. Kemudian lanjut untuk contoh perilaku yang mencerminkan kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Di sini juga Ustazah memberikan 4 contoh. Apa yang pertama? Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Seperti tadi ya yang Ustazah jabarkan tadi. Senang membaca buku-buku ini juga bisa sebagai bukti cinta kita terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan terus menelaahnya. Ini
Kalau di dalam Al-Quran ini banyak juga ya yang menjelaskan tentang alam semesta, kemudian bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, itu juga banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi sangat penting sekali anak-anak untuk kita terus menelaah bagaimana ciptaan Allah supaya kita menjadi hambanya Allah yang taat. Kemudian yang ketiga apa? Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Insya Allah. Jadi alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu haus ya untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Jadi semakin ilmu kita itu tinggi, harusnya kita semakin rendah hati, tawadu ya. Nggak boleh sombong atas ilmu yang dimiliki gitu ya. Supaya ilmunya berkah, dan nggak boleh apa? Nggak boleh rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Seperti yang pernah Ustazah sampaikan di motivasi pagi waktu itu, kalau tidak salah hari Selasa ya, Ustazah menyampaikannya bahwa kegagalan itu adalah awal kesuksesan, dan banyak yang bisa kita ambil hikmahnya ketika kita mengalami kegagalan. Ya anak-anakku sekalian, semoga 4 contoh dari perilaku yang mencerminkan surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja ya anak-anak. Jika ada pertanyaan atau kesulitan dan kendala untuk penjelasan dari materi di sini bisa ditanyakan Ustazah melalui grup WA. Cukup ya anak-anak untuk hari ini. Kita lanjut pembelajaran di grup WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.